Makasih Pak Presiden. Saya akan update sedikit tentang ekonomi dan kondisi APBN kita Pak. Kalau bisa langsung halaman 6. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index yang merah ini, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufaktur, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS, tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat ke halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi, 4,64. Kalau headline aja Pak. Ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung rem ekonominya. Tapi ini datanya data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59% Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9, untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI, Mandiri Index, itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru tebal, dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonomi-ekonomi di luar itu Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru Pak, biru kiri bawah. Penjualan retail naik ke level 6,9 yang oranye Pak. Itu 6,9. Itu kita lihat dibanding tahun lalu udah di atas banget Pak. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Terus kita lihat yang birunya itu adalah keyakinan konsumen. Itu juga 125,2. Itu di level yang amat tinggi sekali Pak. Artinya daya beli masyarakat betul-betul membaik. Banyak orang bilang katanya daya beli masyarakat terpukul. Ya kalau yang lagi susah ya susah tetap. Tapi kan kita lihat keadaan umum. Keadaan umum ditangkap dari survei kepercayaan konsumen. Jadi memang daya beli masyarakat membaik. Dan yang sebelah kanan saya ulang lagi, Purchasing Manager Index itu sekarang 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir Pak. Jadi supply, demand semuanya dalam keadaan sehat sampai dengan Februari. Saya yakin kedepannya akan membaik terus. Next, kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing kan mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau lihat betul Pak, itu sejak perang rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang punya duit, yang nggak punya duit kali Pak jelek-jelekin Pak. Dia nggak punya duit. Nggak ada Pak. Terus kalau kita lihat yang CDS, IDR 5 year juga 5 tahun masih relatif stabil Pak. Gambar yang kanan atas Pak itu adalah spread dari SBN terhadap Treasury di Januari 25 240 basis point, sekarang 243 basis point, naiknya hanya terbatas hanya 3 basis point. Artinya asing masih percaya ke kita. Yang domestik aja nggak percaya Pak. Terus kalau kita lihat, ya bukan domestik aja, pengamat domestik yang nggak percaya. Kalau kita yang bawah, lihat yang bawah tuh Pak,
itu adalah capital flow ke negara ke kita ya. Memang sempat naik turun, tapi kita lihat sejak November, Desember cenderung positif. Sekarang juga masih positif. Kita lihat data di bulan Maret terakhir, yang outflow hanya SBN 0,7 triliun di kotak itu Pak. SRBI inflow 2,2 triliun Maret ya. Jadi saham juga masih inflow 2,2 triliun di bulan Maret. Jadi setelah goncang di bulan Maret sepertinya masih masuk ke sini Pak. Artinya mereka percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor yang asli seperti ini Pak, karena mereka taruh uang. Terus next. Kita melakukan koordinasi fiskal dan moneter dengan Bank Sentral terus menerus. Seperti waktu dulu kan saya injek uang 200 triliun dan lebih. Nah sekarang uangnya masih di sana, saya jaga di sana untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. M0 uang base money, uang primer di bulan Februari itu tumbuh 14,2% Pak. Jadi ini udah cukup meminyaki pertumbuhan ekonomi. Kita lihat kredit di bulan Januari udah tumbuh 10%. Saya yakin angka bulan Februari akan lebih cepat lagi. DPK juga tumbuh 13,5%. Ini semua angka yang cukup sehat Pak. Bunga juga turun karena kita maintain likuiditas di pasar Pak. Mungkin saya langsung ke halaman 14. Ini Pak cerita ekonomi Indonesia. Ketika harga minyak mulai tinggi ke atas 100, banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan hancur, morat-marit, nggak jelas gitu. Padahal pengalaman kita selama ini nggak demikian. Ini gambar Coincident Economy Index, yang biru adalah indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi sekarang. Yang hijau harga minyak Brent. Kalau kita lihat, jadi kalau indeksnya naik, ekonomi bagus. Kalau jatuh, baru ekonomi jatuh, resesi. Kalau kita lihat 97-98, 2007-2008, harga Brent naik ke level yang tinggi sekali itu di atas 220 on average monthly ya. Tapi yang biru masih naik Pak awal-awal, dia jatuh ketika globalnya meltdown, banyak ekonominya pertumbuhannya negatif, tapi dia jatuh. Tapi kan Pak, dengan kebijakan yang pas fiskal dan moneter pada waktu itu, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Jadi kita cukup cermat lah, bisa mengendalikan hal itu. Kemudian naik lagi di tahun 2011, Februari itu angkanya di sekitar 10-120 harga minyak. Yang biru masih naik terus Pak. Artinya kalau kita punya kebijakan yang pas, moneter maupun fiskal dan kebijakan Bapak nantinya, despite apa, walaupun global ekonomi harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian. Jadi kita nggak perlu takut Pak. Terus di COVID juga sama Pak, waktu COVID itu kan jatuh yang biru tuh karena COVID. Tapi pada waktu harga minyak naik ke atas, di tahun berapa? 2020 Pak ya. Yang biru kan trennya masih naik terus. Artinya kebijakan kita pada waktu itu bisa mengendalikan even dampak kenaikan harga BBM yang di atas $100 pada waktu itu. Yang jadi catatan adalah ke depan untuk kita adalah kita harus adjust dengan kebijakan atau dengan harga minyak global, tapi kita mesti ceritakan ke masyarakat kita bahwa kita pasti berhasil mengendalikan itu karena pengalaman selama ini kita berhasil. Jadi kita nggak usah takut Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur, itu sama sekali nggak pernah ngelihat data Pak. Keadaannya seperti ini Pak. Baik.